Terpuji nama Tuhan, kembali Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Oleh anugerah Tuhan kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Rael Ministry. Dan hari ini kita akan bicara soal rohaniawan, tapi tidak rohani. Satu kata yang gimana pemikirannya ini? Rohaniawan tapi tidak rohani. Dalam Lukas pasal 10 ayat 31 mengatakan dalam peristiwa tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati atau yang baik hati. Ayat 31 Lukas 10 mengatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaannya, apakah ada di zaman sekarang ini sikap hidup seperti ini? Atau bagaimana kita bisa menilai orang rohani dan orang yang tidak rohani? Lalu bagaimana dengan sikap kita? Yang maaf katalah, kita yang beragama Kristen khususnya. Yang disebut rohaniawan itu pasti adalah sikap hidup orang tidak sembarangan. Seorang yang punya kedudukan, punya wibawa dalam pelayanan, seperti hanya imam atau orang Lewi yang dikhususkan untuk pelayanan di tengah-tengah kegiatan agamanya. Anggapan kita orang seperti itu ada nilai plus. Kalau saya boleh katakan, luar dan hati sama. Iman atau maaf kata imam dan tindakan itu sama. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Dalam cerita orang Lewi dan imam tidak memiliki kasih. Hatinya tidak peka terhadap penderitaan orang Samaria dan keperluan orang lain. Hal ini menyatakan dengan jelas bahwa di dalam diri baik imam maupun orang Lewi dalam cerita ini tidak terdapat hidup kekal. Kalau dapat saya katakan demikian. Dalam Alkitab yang paling dikecam, walaupun mereka itu rohaniawan, seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki, mereka ini orang munafik. Walaupun mereka telah menduduki kursi Musa. Semua pekerjaan yang mereka lakukan itu suka kalau diperhatikan orang lain. Suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan duduk paling depan, dalam ibadah dan lainnya, dan suka menerima penghormatan dan juga suka dipanggil rabi. Itu kalau paling jelas lagi kalau kita baca dalam Matius pasal 23, seluruh pasal itu, di situ kita bisa melihat, kita membaca sikap-sikap mereka ini di hadapan Yesus.
Kalau dulu mungkin zamannya Yesus pakaiannya ya boleh katakan hampir sama semua. Karena jubah yang dipakai, jubah panjang. Kalau sekarang ini ada yang pakai jas, ada yang pakai dasi, ada yang juga tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Kebanyakan rohaniawan. Tapi begitu dilihat cara hidup mereka, mau dalam rumah tangga, mau dalam bisnis, maupun dalam masyarakat, dan lain-lainnya, jauh beda dengan waktu dia dalam keadaan rohani. Katanya sudah bertobat, tapi hidupnya masih kacau. Melayani, tapi masih maaf kata mabu-mabuan, jalan terus. Sudah memiliki istri atau suami, ada juga istilah TTM. Apa itu TTM? Teman tapi mesra, itu bayangin. CTS artinya cinta tanpa apa ya? Status. Lalu ada istilah BBS, bubuk siang. Wah, lucu-lucu lah ya. Dosa itu macam-macam gambaran. Ya namanya beragama, bahkan dapat julukan terhormat. Tapi seksualitasnya tinggi, jalan terus. Apalagi belakangan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak mendengar berita-berita yang mengagetkan. Kok bisa begitu? Jadi dengan adanya berita-berita tersebut kita bisa menilai. Itulah orang-orang yang munafik. Orang lain menganggap dia suci, kudus, rohaniwan. Tapi sikap terjang hidupnya melebihi setan di neraka. Nah, sikap hidup seperti itulah merusak generasi penerus bangsa. Negara pelan-pelan akan terpecah dan hancur kalau sikap tindakan hidup seperti itu berjalan terus. Karena itu kita semua para pendengar, Bapak Ibu dan sekalian dimanapun berada, kita harus hati-hati, cermati yang hidup di sekitar kita ini. Karena dalam hal ini sangat memprihatinkan kita. Menghadapi hidup seperti ini, maka hidup bagaimana perlu ditingkatkan pengajaran-pengajaran positif. Perlu diajarkan di gereja kah, di masjid kah, di wihara kah, di sekolahan kah, dengan seksama dan serius. Kalau tidak, apa yang akan terjadi di negeri kita ini? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang terjadi, itu pasti terjadi. Paulus katakan, gambaran kehidupan manusia di akhir zaman. Kalau saudara bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 sebagai ayat-ayat yang menggarisbawahi apa yang sedang kita lihat, kita baca di dunia ini. Firman Allah mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang,
Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi berfitnah. Mereka akan, boleh katakan kehidupan mereka akan menjadi penfitnah, akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka itu menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini ayat-ayat yang menggambarkan apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, di mana kau berada, waspadalah. Dan sebagai hamba Tuhan menasihati, jauhilah mereka itu. Sekiranya Tuhan menyempurnakan firman yang kita dengar hari ini. Amin. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang luar biasa. Memberikan satu petunjuk yang positif tentang rohaniawan, tapi tidak rohani. Dijauhkan kiranya sikap hidup seperti ini dari kehidupan kami. Supaya keselamatan itu kami pelihara dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi bagian seperti mereka ini. Biar hari ini Roh Kudus menyempurnakan. Hamba berhenti dan menyampaikan beberapa nasihat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dan di mana kami ada, di situ Tuhan pun ada. Dan kami menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.